Heri Wirawan, oknum guru pesantren di Jawa Barat yang memperkosa 13 santri kini sudah divonis seumur hidup. Selain memperkosa korban hingga hamil dan melahirkan, Heri juga memanfaatkan anak hasil hubungan terlarangnya dengan korban untuk meminta sumbangan. Heri pun divonis pidana seumur hidup, namun sudahkah itu memenuhi keadilan masyarakat? Sudah terhubung melalui Zoom Nahar, Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA, dan juga ada dosen hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Mas Putra Zeno. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Nahar terlebih dahulu. Dari pemerintah dalam hal ini, bagaimana menyikapi vonis majelis hakim, di mana tadi juga saya dapat informasi Pak Nahar berada di pengadilan hari ini ya? Iya, betul. Karena sejak awal kita mengetahui bahwa kejadian ini telah korban-korbannya sangat banyak gitu ya. 13 orang diantaranya adalah dinyatakan sebagai korban. Nah, sebelum putusan sidang tentu kami juga cek kondisi korban, lalu kemudian juga setelah putusan kami juga konfirmasi lagi dengan para pendamping bagaimana dengan putusan seperti itu. Semua ya hampir menyatakan bahwa sudahnya memang dengan tuntutan, tapi kami menghormati apa yang sudah diputuskan oleh hakim gitu ya. Tadi sepanjang kami ikuti bahwa ada 7 putusan, diantaranya adalah tadi terkait dengan penjara seumur hidup, lalu kemudian juga ada restitusi ya, ada ganti kerugian, lalu kemudian tadi penyerahan untuk perawatan anak dari anak gitu ya. Baik. Di samping Pak Nahar, tadi ada beberapa. apakah vonis majelis hakim sudah memenuhi tuntutan dan rasa keadilan dalam semangat perlindungan anak? Iya, kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada Undang-Undang 17 tahun 2016 yang menetapkan Perpu nomor 1 2016. Jadi tuntutan jaksa tentu mempertimbangkan bahwa ini kejahatan sangat serius, maka juga harus memahami perasaan-perasaan masyarakat dan keluarga korban yang mengharapkan bahwa pelaku dihukum mati. Lalu kemudian dalam pertimbangan tadi sebelum putusan, tentu rasa keadilan itu juga tadi Pak Asep sudah mengatakan bahwa bukan persoalan adil atau tidak adil, tapi dalam proses itu ada berbagai pertimbangan. Lalu kemudian maka pidana mati berubah menjadi seumur hidup. Kami menghormati itu dan kita berharap bahwa upaya hukum yang masih ada itu bisa dilakukan, dan kami berharap 7 hari jaksa bisa melakukan pertimbangan salah satunya untuk meneruskan banding. Baik, saya ingin ke Mas Putra Zeno. Ini kalau dari sudut pandang pidananya sendiri, berbicara tentang pertimbangan hakim, penilaian Anda seperti apa? Karena di sini juga tidak hanya bicara tentang penjatuhan hukuman seumur hidup, tapi ternyata juga tidak ada kebiri yang menjadi semangat keadilan masyarakat. Seperti apa, Mas Zeno? Baik, pertama-tama saya sampaikan dulu sebetulnya jaksa penuntut umum juga telah sukses ya, karena bagaimanapun pertimbangan hakim, amar putusan hakim merujuk pada dakwaan, terlebih dakwaan primer yang terbukti begitu. Jadi sejatinya memang di pidana penjara seumur hidup itu secara sudut pandang hukum pidana itu dapat dibenarkan gitu ya, karena ada ungkapan puna proxima morti, bahwa pidana penjara seumur hidup itu dekat dengan pidana mati. Jadi pada zaman tahun 1870-an itu Mr. Boerman di Belanda ya, saya jelaskan dulu, itu tuh sengaja memasukkan pidana penjara seumur hidup untuk menjadi second layer-nya atau baris keduanya dari pidana mati. Jadi itu juga sebetulnya pidana atau hukuman yang berat begitu. Hanya saja
tata cara pelaksanaannya berbeda. Nah, jadi dari sudut pandang hukum pidana sekali lagi, meskipun telah dituntut misalkan pidana mati, kemudian divonisnya adalah pidana penjara seumur hidup, itu dapat dibenarkan karena hakim atau majelis hakim itu memiliki yang namanya judicial discretion. Sepanjang itu memenuhi kaidah-kaidah yang memang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu ya, pasal 81, pasal 76, gitu ya. Itu sepanjang itu dibenarkan, tidak keluar dari situ, maka hakim dalam hal ini memiliki kapasitas sebagai judicial discretion. Baik, Mas. Lebih lagi, kalau misalkan pidana tambahan tadi berupa kiberi kimia, itu menurut saya akan justru menimbulkan polemik nantinya. Apalagi nanti dalam tataran aplikasi itu kan harus dilaksanakan misalkan dengan bantuan dari kedokteran, ya. Jadi saya pikir kalau sudah ditetapkan atau divonis pidana seumur hidup, maka pidana tambahannya tadi juga sudah diungkapkan oleh Kajati tidak kemudian menjadi putusan dari majelis hakim. Baik. Tapi menurut Anda, apakah hukuman ini sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat bagi seorang predator seksual yang kita tahu ini menjadi musuh bersama? Iya. Itu sesungguhnya sulit untuk dijawab, ya, karena masyarakat juga menurut saya jika disuguhkan pertanyaan seperti ini pasti terbelah, ya. Ada yang sepakat dengan seumur hidup, ada yang kemudian menolak karena mestinya pidana mati dengan segala pro dan kontra juga terhadap pidana mati, begitu ya. Jadi saya pikir sepanjang memang majelis hakim itu telah merepresentasikan bahwa dia adalah melaksanakan judicial discretion, ya, sesuai dengan landasan yuridis, sesuai dengan fakta hukum, maka menurut saya itu telah memenuhi aspek keadilan yang dikehendaki, begitu. Baik. Ya. Baik, saya tertarik tadi dengan kebiri yang menurut Mas Deno ini bisa menimbulkan polemik tersendiri. Kita tahu bahwa sudah ada PP-nya, tapi memang belum ada juga yang dihukum kebiri dalam konteks kasus predator seksual ini. Pak Nahar, ini seperti apa tanggapannya? Dalam catatan kami ada 6 putusan hakim terkait dengan kebiri, gitu ya. Lalu sudah ada 6 ya hingga hari ini, ya? Sudah ada 6, hanya yang mulus kemudian sampai inkrah itu 2, dan ya 2. Ini yang menjadi catatan kami. Kemungkinan juga ada 2 lagi, tapi kami belum mengkonfirmasi, gitu ya. Jadi artinya bahwa itu satu hal, gitu ya, bahwa memang Undang-Undang 17 2016 sudah memberikan ruang tentang hukuman yang kami dari awal sebut sebagai hukuman maksimal dengan kelengkapan tadi yang Bang Seno sampaikan. Nah, persoalannya bukan itu, bahwa kemudian hakim dalam pertimbangan sebelum memutus tadi mengatakan begini. Jadi bahwa ada pasal 67 KUHP. Kalau seseorang atau terdakwa sudah dijatuhi hukuman pidana mati, lalu kemudian pidana penjara, lalu kemudian tidak boleh dijatuhkan pidana lain. Nah, ini kemudian berdampak kepada yang tadi beberapa satu. Bang Seno bisa merinci itu. Lalu kemudian yang kedua, juga ada beberapa catatan terkait dengan kemungkinan bahwa ruang ini perlu diisi nanti dengan regulasi yang lebih lengkap. Contoh misalnya begini, soal ganti rugi. Ganti rugi dalam bentuk restitusi dan kompensasi itu 2 hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, gitu ya. Lalu kemudian tadi diterapkan di situ. Bahwa kemudian misalnya dengan pertimbangan kemanusiaan, lalu kemudian pelaku sudah diberikan hukuman maksimal, lalu kemudian dianggap tidak perlu memberikan ganti rugi. Kemudian hakim mengalihkan ganti rugi ini ke negara, ke kementerian, ya? Ke negara, betul. Nah, negara ini juga kami surprise juga, ya, dalam artian bahwa ini putusan pertama di negeri ini yang menegaskan bahwa putusan hakim itu menyerahkan ke negara, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena selama ini berkaitan dengan restitusi, kompensasi, gitu ya, itu peraturan perundang-undangannya memandatkan kepada LPSK. Kemungkinan karena tadi bahwa restitusi di ABH, restitusi di Perlindungan Saksi dan Korban itu selalu mengatakan bahwa
itu harus dibayarkan oleh pelaku atau Iya. pihak ketiga. Pihak Pak Nahar, ketiga ini adalah keluarga. Gitu. adakah rencana upaya hukum terkait dengan tadi beban restitusi 331 juta yang dibebankan kepada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ini? Iya, terkait dengan jumlah tadi tentu kami tentu bersama LPSK dalam prosesnya mengikuti ya bahwa ini adalah hitungan yang sudah biasa dilakukan oleh LPSK. Jadi ini mekanisme LPSK ketika ada kasus-kasus kekerasan seksual. Oke. Hitungannya kemudian maka jumlahnya 331. Nah, hanya yang jadi persoalan adalah bahwa kemudian ini dibebankan kepada siapa? Sesungguhnya pelaku sudah ditanya nih sama LPSK soal sanggup atau tidak gitu ya untuk membayar. Dan itu sudah ada semacam statement begitu ya. Lalu kemudian lalu kemudian yang kedua bahwa kemudian tadi dengan menggunakan pasal 67 kemudian dengan alasan bahwa negara harus hadir. Nah, yang jadi persoalan adalah 7 tuntutan awal oleh JPU terkait dengan sita aset. Ini juga mudah-mudahan menjadi pertimbangan bagi jaksa penuntut untuk mengupayakan banding. Jadi ini sesuatu yang perlu diuji karena memang ketika kita menghadirkan regulasi baru seperti RUU TPKS, itu juga hal-hal seperti ini yang perlu ditegaskan. Berarti Pak Nahar, pemerintah dalam hal ini berharap begitu kan kejaksaan bisa mengajukan banding atas vonis yang dibacakan hari ini begitu ya? Ya, karena ada beberapa ruang kosong yang perlu dipastikan lagi karena ini kaitannya dengan bagaimana kita membuat kebijakan lebih baik lagi ke depan. Baik, saya ke Mas Jeno. Ini dari sisi hukum, bagaimana semangat pemenuhan keadilan publik ini juga bisa terpenuhi? Apa catatan Anda kemudian yang juga bisa menjadi catatan kejaksaan dalam hal ini untuk bisa memperjuangkan harapan publik? Ya. Memang disadari bahwa perlindungan hukum terhadap korban itu sesungguhnya masih dalam ranah yang abu-abu gitu ya, bahkan dikatakan dalam berbagai literatur sebagai korban itu sebagai pihak yang seringkali dilupakan. Kalau kita lihat KUHP, kalau kita lihat regulasi-regulasi terkait, pasti banyaknya membicarakan mengenai pelaku, apakah itu tersangka, terdakwa, bahkan terpidana gitu. Jadi memang saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Nahar, harus ada perbaikan-perbaikan juga terhadap regulasi, terlebih siapa pihak yang kemudian bertanggung jawab atas pemberian restitusi itu begitu ya. Apakah kemudian jika memang pelaku tindak pidana itu tidak sanggup, lantas negara mengambil alih, itu perlu dibicarakan lebih lanjut ya. Dan juga tentunya persoalan lainnya terutama menurut saya yang harus memang dibatasi adalah pasal 67 itu. Pasal 67 itu memang tidak kemudian memungkinkan pidana tambahan yang kemudian disebutkan dalam pasal tersebut, seperti misalkan pencabutan hak, perampasan barang tertentu, kemudian pengumuman putusan hakim. Sepanjang pidana tambahannya bukan itu, maka tidak bisa begitu ya, hakim kemudian memberikan pidana tambahan yang lain. Apakah itu pidana kebiri kimia atau mungkin nanti kaitan dengan yang dianggap oleh Kajati Jabar selaku jaksa penuntut umum juga, bahwa ada aset yayasan yang kemudian hendak menjadi objek sita, yaitu mungkin nanti persoalannya kita bisa mungkin tidak sependapat ya, apakah itu nanti persoalannya harus diselesaikan melalui hukum keperdataan atau mungkin bisa kemudian include di dalam putusan pengadilan dalam perkara pidana begitu. Iya, ini tentu akan terus kita kawal ya kasus ini ya Pak Nahar. Mas Jeno, terima kasih sudah berbincang sore hari ini.